Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Ratna Novitasari. Saya dari mahasiswi STIE STEMI Bandung atau Bandung Business School. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PSAK 24, yaitu imbalan kerja dari mata kuliah Standar Akuntansi Keuangan. Baik, dari imbalan kerja tersendiri, yaitu dibagi menjadi 4 poin, yaitu imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Dari 4 poin yang saya sebutkan tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Pengertian dari imbalan kerja itu sendiri yaitu seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek itu sendiri yaitu imbalan kerja yang jatuh tempo kurang lebih 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Adapun jenis dari imbalan kerja jangka pendek yaitu upah gaji jaminan, uang bagi laba atau utang bonus, imbalan non-moneter, cuti berimbalan jangka pendek, dan tidak ada asumsi aktuaria jangka pendek sehingga tidak didiskontokan. Pengakuan dan pengukuran imbalan jangka pendek yaitu diakui saat pekerja telah memberi jasa, yaitu dari liabilitas jangka pendek sebagai liabilitas setelah dikurangi yang telah dibayar, beban dibayar di muka jika terjadi kelebihan pembayaran, beban atau pernyataan lain memperoleh sebagai biaya perolehan. Cuti berimbalan jangka pendek. Dari cuti berimbalan jangka pendek boleh diakui pada saat pekerja memberikan jasa. Cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi yaitu diakui saat cuti terjadi. Imbalan atau cuti. Entitas mengakui biaya ekspektasian imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk cuti berbayar, yaitu dalam hal cuti berbayar dapat diakumulasi, yaitu pada saat pekerja memberikan jasa. Dalam hal cuti berbayar tidak dapat diakumulasi, yaitu pada saat cuti terjadi. Entitas mengukur biaya ekspektasian dari cuti berbayar yang dapat diakumulasi sebagai jumlah tambahan yang diharapkan akan dibayar oleh entitas akibat hak yang belum digunakan dan telah terakumulasi pada akhir periode pelaporan. Program bagi laba dan bonus. Syarat pengakuan biaya pembayaran bagi laba dan bonus yaitu pertama, ada kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, dapat diestimasi secara andal. Kewajiban kini timbul jika dan hanya jika entitas tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran. Pengungkapan dari imbalan kerja jangka pendek untuk manajemen kunci sesuai dengan PSAK 7. Lanjut ke poin kedua, yaitu imbalan pasca kerja. Dari imbalan pasca kerja tersebut dibagi menjadi dua, yaitu tunjangan purna karya
imbalan pasca kerja lain. Terdapat program imbalan pasca kerja, yaitu iuran pasti dan imbalan pasti. Dari program imbalan pasca kerja yang saya sebutkan tersebut, bergantung pada substansi ekonomis dari setiap program. Dari jenis-jenis yang saya sebutkan, program iuran pasti itu beresiko aktuaria ditanggung peserta dan kewajiban hukum terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran yang terpisah. Program manfaat pasti. Perusahaan wajib menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja. Resiko investasi dan aktuaria menjadi tanggungan perusahaan. Dari jenis program yang saya sebutkan, adapun bentuk program, yaitu pertama, program multi pemberi kerja, kedua, program jaminan sosial, ketiga, program imbalan pasti yang membagi risiko antara entitas pengendali, dan yang terakhir yaitu imbalan yang dijamin. Poin ketiga, imbalan kerja jangka panjang lainnya. Cuti berimbalan jangka panjang, penghargaan masa kerja atau imbalan jasa jangka panjang lain, imbalan cacat permanen, utang bagi laba dan bonus yang dibayar lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Dan yang terakhir, kompensasi ditangguhkan yang dibayar lebih dari 12 bulan sesuai akhir dari periode pelaporan saat jasa diberikan. Imbalan kerja jangka panjang lainnya diakui sebagai liabilitas apabila total nilai neto dari jumlah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan atau dikurangi dengan nilai wajar dari aset program pada akhir periode pelaporan selain kewajiban yang harus dilunasi secara langsung. Entitas harus mengakui total nilai neto dari jumlah berikut sebagai beban atau pendapatan apabila biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas, imbalan pasti neto, pengukuran kembali liabilitas, imbalan pasti neto, bagian penghasilan komprehensif lainnya. Dan yang terakhir, poin keempat yaitu pesangon. Syarat mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal diantaranya yaitu A. Entitas tidak dapat menarik lagi tawaran atas imbalan tersebut. Dan B. Entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Masih di pembahasan pesangon. Pesangon dihasilkan dari keputusan entitas memutuskan hubungan kerja atau keputusan pekerja untuk menerima tawaran imbalan dari entitas atas terminasi kontrak. Pesangon tidak termasuk imbal kerja yang dihasilkan dari terminasi kontrak tanpa tawaran entitas atau sebagai akibat pensyaratan purna karya wajib karena merupakan imbalan pasca kerja. Pesangon biasanya merupakan pembayaran lamsam. Beberapa imbalan kerja terutang tanpa memperhatikan alasan mengapa pekerja tersebut berhenti.
Pengukuran dari pesangon yaitu entitas harus mengukur pesangon pada saat pengakuan awal dan pengakuan perubahan selanjutnya sesuai dengan sifat imbalan kerja. Jika pesangon merupakan sebuah peningkatan pada imbalan pasca kerja, entitas menerapkan persyaratan imbalan pasca kerja sebaliknya, yaitu jika pesangon diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan di masa pesangon diakui. Entitas harus menerapkan persyaratan untuk imbalan kerja jangka pendek. Yang kedua yaitu jika pesangon tidak diharapkan untuk dapat diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan. Entitas harus menerapkan persyaratan untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya. Dari pengukuran pesangon tersebut, adapun pengungkapan dari pesangon yaitu imbalan kerja manajemen kunci. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan yang salah dalam pengucapannya atau dari materi yang saya sampaikan. Semoga mengerti untuk semuanya dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.